Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sobat channel yang dirahmati Allah, ketemu lagi dalam acara bincang-bincang Ramadan. Kali ini yang hadir bersama kita adalah seorang ustadz yang luar biasa, malang melintang, ad-da'i ilallah, ya, Al-Fadil Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustadz Kiai Haji Lukman Hakim Hamid. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta. Kita sapa beliau, dan kalau boleh saya sampaikan, beliau sudah punya istri 3 anaknya. Ya, istrinya 3 anaknya. Insya Allah 1 istri 3 anak. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Kiai hari ini Kiai? Alhamdulillah. Selamat datang di Sobat Channel Kiai. Amin. Ini Ramadan apa nih yang dirasakan oleh Kiai di tahun politik ini, Kiai? Ya, memang kita ketahui ya bahwasannya Ramadan ini tentunya, apalagi kita sudah habis melewati masa pandemi, di mana kemarin kita pro kontra dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentunya Ramadan kali ini harus menyadarkan umat bagaimana Ramadan ini benar-benar bernilai. Amin. Ya, dan mempunyai makna yang bagus, utamanya menyambut tahun politik 2024. Ya, artinya kemarin dengan pandemi kemarin itu sudah satu gambaran. Seandainya pada saat itu mungkin kita bersatu, ya, saya yakin kita tidak akan terjadi kemarin hal-hal yang kita tidak inginkan. Tentunya kedewasaan berpolitik bangsa ini yang harus lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi berkatnya. Masya Allah. Kiai, ini kan Pak Kiai ini kan adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta. Kegiatan apa aja Kiai? Biasanya kan orang begitu habis Ramadan, santri ini libur dulu di awal ya. Kemudian baru beliau datang kembali. Ini pesantren Al-Hamid Jakarta ini berapa sebelum Ramadan diliburkan dan berapa hari setelah Ramadan masuk? Kita biasa ini sebetulnya sih karena apa ya, kita luasnya kita dengan para wali santri. Bahasanya wali santri itu ingin ngerasain buka sama sahur. Jadi cuma 2 hari sebelum puasa mereka sudah masuk. Sebelum puasa udah masuk. Sebelum puasa mereka libur, dapat hari kedua mereka harus sudah di pesantren. Oh, hari kedua sudah masuk. Harus sudah. Kalau hari ini hari keempat udah ada santri sudah. dong, Dari kemarin kita 2 hari puasa sudah mulai ngaji. Pengajian kilatan dan sebagainya kita fullkan di Ramadan. Oke, ini kan kalau di Ramadan sama di luar Ramadan, ini kan beda ya suasananya. Beda, betul. Nah, ini apa nih yang agenda khasnya pesantren Al-Hamid Jakarta ini dalam mengelola, memanage santri supaya lebih bergairah di bulan suci Ramadan? Ya, terutama kita Al-Hamid ini memang hadir di Jakarta berusaha untuk kalau bahasa saya modern tapi salaf. Ya, modernnya kita ada sekolah, kita pendidikannya mengikuti salaf. Artinya kita masih mengadopsi model lama, model kuno ya, ngaji pakai bandungan, pakai apa namanya utawi itu. Nah, justru di Ramadan ini kita full ya, kita fullkan, sekolah lebih disedikitkan, kegiatan pesantren utamanya ngaji kitab-kitab kuning itu lebih kita kedepankan. Kontribusi dari Al-Hamid Jakarta ini, santrinya kan biasanya ada acara kemasyarakatan ya. Kan santri nggak numpuk di dalam pesantren aja, kegiatan di situ aja nih. Apa nih kegiatan-kegiatan santri di bulan Ramadan untuk ke masyarakat? Apakah mengirim santri-santrinya untuk ke Sikultum atau ngasih pelajaran atau mengajar ngaji kepada musola-musola yang ada di sekitar Al-Hamid Jakarta? Kita lebih cenderung anak yang masuk. Mereka anak masuk ke pesantren untuk ikut pesantren kilat. Nah, tenaganya kita budayakan, kita dari anak-anak kita, seperti itu. Kalau masyarakat sekitar ya kita ketahui karena kan kadang berbenturan jamnya dengan jam mereka mengaji. Seperti itu. Nah, untuk pimpinannya nih, kan ada nggak perbedaan waktu memimpin sebelum Ramadan sama di waktu Ramadan? Kekhususannya waktunya kan luar biasa nih.
Apakah membangunkan santri, apakah memang kemudian ansyitoh Ramadannya gimana yang ada di Al-Hamid Jakarta? Ya kalau kita memang ya apa ya, karena kita bahasa, kalau saya itu orang sini asli ya. Jadi saya lebih nyaman itu ngurusin santri sendiri. Artinya kita bangunin sendiri, kita uprak-uprak sendiri. Dan kami di Ramadan ini lebih, artinya karena memang lebih malam ya. Nah, otomatis kita bersama-sama para asatid, para ustadz, nah itu lebih kita depankan lagi untuk pengajian. Kiai, apakah fokus Ramadan full di dalam pesantren saja atau memang masih bisa memenuhi undangan keluar di pesantren? Ya kalau untuk hari-hari biasa ya, memang kita mengkhususkan biasanya kalau malam minggu, kebetulan kan malam minggu itu kan libur dan santri punya kegiatan organisasi. Dah. Santri tentu gak pulang malam Oh Ahad itu. enggak ada pulang. Kita nggak ada pulang, cuma penjengukan 1 bulan sekali. Dan kalau bahasa saya mungkin kalau bahasa orang Betawi kali ya, karena kita orang Betawi, kalau bilang ceramah kayaknya mahal. Ceramah, makanya saya bilang kalau bahasa saya sih paling enak ngamen aja dah. Ngamen ya? Ya, Bahasanya itu bahasa ngamen ya? guyon. Oh iya. Bahasa guyon pada itu pada ngamen aja. Itu kita tetap keluar. Sebetulnya kalau untuk Ramadan ya kita full di dalam. Ya. Sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, karena beliau adalah pimpinannya. Nah, ini kan tentu beliau tidak lepas dari santrinya, atau cuma santri atau ada santriwatinya juga? Santriwati juga ada, santri putra juga ada. Santriwan, santriwati. Nah, Terusnya ada terusannya tuh kayak itu, santriwan, santriwati, pasti ada terusannya tuh. Apa tuh terusannya tuh? Biasanya ada tuh, apa tuh, cari perawan? Enggak. Kudu hati-hati ya. Jadi kita Tamrin belum tahu kegiatan saya, bukan hanya kebetulan. Saya di PWNU DKI Jakarta ini diamanatin jadi Khatib Surya. Masya Allah. Itu mau kegiatan di luar. Iya. Tapi kalau di dalam di pesantren ini. Nah, jadi Khatib Surya ini kegiatannya apa nih di bulan Ramadan nih, Kiai? Khatib Surya ini ya kita kan banyak sekali di MWC. Itu kegiatan-kegiatan ranting dan sebagainya, kita hanya mensupport saja karena lebih akar bawah atau katakan akar rumput yang lebih dikedepankan. Pokoknya kalau yang ada pesantren kita kalau bahasa saya yang namanya Ramadan itu untuk para kiai-kiai yang punya pesantren harus ngandang. Ngandang ngurusin anak. Ya? Nah itu lebih fokus gitu, Kiai. Pemirsa, sobat channel yang dirahmati Allah SWT, menjaga ulama berkhidmat untuk umat. Tentu ini adalah menjadi sebuah jargon dari channel kita. Nah, kita akan berbicara belak-belakan dengan beliau. Kiai, apa yang diharapkan nih untuk bulan Ramadan ini untuk korelasi dengan Jakarta? Kira-kira Kiai punya pandangan apa nih? Jakarta kepinginnya kayak gimana sih? Para ulamanya atau para ustadznya, asatizahnya, Kiai gimana? Mimpi. Ya, mimpi. Artinya begini, saya punya mimpi. Mimpi yang cukup simpel saja. Artinya saya belum ngomongin Jakarta. Mimpi indah saya adalah bagaimana seandainya di satu kecamatan saja, itu bagaimana para asatid, para guru, para habaib bisa duduk bareng. Masya Allah. Itu mimpi. Memang sulit, tapi itu cita-cita ya. Makanya kebetulan Kiai Tamrin sama saya sama-sama di FK Ulum. Itu salah satu mimpinya itu saya. Bagaimana ustadz dan para habaib bisa duduk bareng. Biar umat ini nggak bingung. Gue mengikut yang mana ini? Kan begitu. Itu salah satu. Saya yakin kalau dari situ semuanya nanti ke depannya kedewasaan politik akan lebih kental ketika kita para yang kayak Tamrin bilang ya kan, Sayyidul Qaum Khadimuhum, bahwasannya pemimpin di satu kaum itu adalah peladen. Nah, ini kita ini kan para ustadz, para kiai, para habaib ini peladen umat sebetulnya. Ketika itu benar-benar diterapkan, saya yakin umat itu akan mudah mencerna. Kiai, kan kalau nggak diupayakan, lalu tadi kan tuh mimpi ya. Kan banyak istilahnya, bermimpilah untuk mewujudkan kenyataan. Betul. Nah, ini mimpi ini kan orang kepinginnya ada kenyataannya. Betul. Tapi kan ada marhalahnya. Nah, kira-kira marhalahnya, tahapan-tahapan itu yang dilalui apa aja nih? Kira-kira kita nih yang dimimpikan oleh Kiai Lukman ini seorang da'i ilallah, ini adalah bagian yang banyak berkontribusi kepada warga dan berharap satu kecamatan aja bisa kita rukun gitu dalam dari habaibnya, ulamanya. Nah, ini upayanya ada nggak
menurut Kiai ini apa deh? Salah satu peringatan sebetulnya dari baginda Rasul yang harus kita sadari bersama ya. Kata baginda Rasul, sinfani idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadat nas, al ulama wal umar. Ini sebetulnya. Jadi bagaimana kita sekarang ini untuk mewujudkan mimpi tadi dari akar rumput yang paling bawah. Contoh misal di ulama, bahwasanya ada ustadz di kampung-kampung kita. Ya kan? Di bawah ada RT sama RW. Nah, bagaimana antara RT RW ini bersinergi dengan para ustadz? Nah, ini salah satu mimpi itu akan terwujud. Nah, tapi kenyataannya kan kita sedih. Ustadznya ngalor, makmunya ngidul, RT-nya ngulon. Nah, itu yang masalah. Itu kayak mimpi saya itu dari bawah dulu lah. Dari bawah dulu. Iya. Tapi ada upaya Kiai? Upayanya ya, aja. Alhamdulillah sekarang kita berusaha di Nahdlatul Ulama di Ranting ya. Di Ranting itu supaya merawat pengajian-pengajian yang ada di kalangan bawah. Karena kita lewat mana lagi kalau bukan lewat pengajian. Iya, iya. Kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini dakwah ini kan di tengah masyarakat ini salah satu ya dari bagian yang sering terjadi kan kesalahpahaman ya. Betul. Entah salah paham atau paham yang salah. Ya. Atau disalah-salahkan. Atau disalah-salahkan. Nah, ini gimana nih Kiai ini? Di FK Ulum kan Forum Komunikasi Ulama Umara. Ya. Nah, ini ulama umaranya kira-kira bisa bersinergi, bisa sejalan, searah, setujuan. Ya. Ada namanya Wihdatul Goyah. Ada kesamaan tujuan. Nah, kalau tujuannya untuk kecamatan kita lebih terlihat rapi, lebih terlihat akur, lebih terlihat bersaudara. Nah, ini apa nih nasihatnya menurut Kiai Hamid? Ya. Lukman Hakim Hamid. Kalau saya sih prinsipnya mudah saja. Prinsip yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan luar biasa. Inna ghairi khairum minni. Sesungguhnya orang selainku lebih baik daripadaku. Ketika di tataran pemerintah dan di tataran para ulama bisa menempatkan itu. Tapi prakteknya susah tuh kayak itu memang sulit. Fatwanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau bisa diikuti oleh semua orang bisa mengambil pendapat itu, berarti semua orang menghargai orang lain. Betul. Dan dari menghargai itulah akan muncul keindahan dan kedamaian. Nah, tapi kan sekali lagi ego yang selalu dikedepankan. Kan Islam itu kayak ada dibangun dengan dua kekuatan sebenarnya ya. Kalau kita lihat ayat dari Allah, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ini kan ada dua kekuatan. Yang pertama kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah kan ada take and give juga kan. Betul. Kalau kita beribadah Allah menolong. Nah, yang kedua adalah kuwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah. Nah, ini gimana nih Kiai ini melihatnya? Ini kalau akidah kita ya insya Allah lah udah tidak ada masalah ya. Tapi ukhuwah kita ini kan ukhuwah itu harus dijaga ini. Betul. Bisa satu sama lain, apalagi kata Allah innamal mu'minuna ikhwah. Kok kita nggak bisa nih kayak ini bersaudara hanya karena bagian yang ya kecil-kecil masalah furu gitu kayak gimana kayak ini ngelihatnya nih kayak. Nah itu jadi sekali lagi ikhtilaf itu memang sudah dari dulu. Ya, kenapa ada bahasa ikhtilaful ulama rahmah? Sebetulnya ya kembali lagi kesadaran untuk ke sana memang nggak mudah gitu. Kalau mudah mah enak dong. Gitu. Jadi masalah perbedaan-perbedaan itu kita sekali lagi kedewasaan. Nah, tentunya kita bisa menengok ke belakang. Artinya ada apa? Pendidikan kita kok sampai masalah kedewasaan di dalam perbedaan itu tidak bisa diterima. Bahkan jadinya brutal dan begitu. Kan kalau dilihat juga di empat mazhab itu kan saling menghormati. Betul. Juga karena mereka kan ilmunya tinggi-tinggi. Ini ibarat ini Kiai. Kata orang kalau uang receh biarpun banyaknya kalau ditaruh di kantong bunyi aja. Tapi kalau uang yang gedean gitu kan ditaruh di mana adem aja gitu. Nah, ini berarti kan yang ribut-ributnya biasanya mohon maaf ya yang ilmunya nggak banyak gitu kan. Ya apalagi nyalain orangnya kerjanya nih Kiai ini. Nah, ini gimana Kiai sikap ini nih Kiai?
Bisa nggak sih kita ini di masyarakat bisa bersama tanpa harus menukik ke bagian-bagian yang furuk gitu, Iya, Kiai? sebetulnya ketika mereka sendiri ya artinya selesai dengan bahasa lana amaluna walakum amalukum, saya yakin itu selesai. Tapi kan permasalahannya ya yang ya kita lah contoh kita di Jakarta ini yang paling kental daripada daerah-daerah lain. Ya kan, hal-hal yang sudah dijalankan oleh para penganut atau katakan pemaham akidah yang ya sudahlah, nggak perlu rame-rame. Ya silakan kaummu kan begitu. Kalau Lempangan ini orang Betawi benar nih. Lu gua. Lugu Lah ya. Lu gua. Lempangan ini seperti itu. Tapi kita kenapa sih selalu memunculkan perbedaan yang akhirnya tidak pernah selesai? Kan itu udah tahu tuh penyakit dari dulu begitu. Nah, iya. Dan ulama-ulama yang ilmunya banyak ini bisa memahami itu, bisa tasamuh lah ya. Iya. Tapi kita yang di bawah ini nih Kiai ini, gimana caranya bisa muncul tasamuh sehingga umat itu kelihatannya jadi satu, jadi bersama gitu. Nah, iya makanya kearifan lokal bahwasannya pendekatan kita di bawah ini memberikan pemahaman. Kan kita maaf nih ya. Saya kebetulan karena saya pengurus NU. Nah, kita melihat NU sendiri, kadang orang NU-nya sendiri itu tidak mengerti bagaimana NU yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi bagaimana memberikan pengertian yang betul-betul dalam. Yang akhirnya bisa menerima tadi tasamuh itu. Ya, pemirsa, sobat channel yang dirahmati Allah, ini bincang-bincang yang dalam sebenarnya. Ini kita natural, ini alamiah, kagak ada judul, kagak ada tema, langsung aja numpuk tuh kita ngomong-ngomong kayak gini nih ya. Masya Allah ya. Pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah, menjaga ulama, berkhidmat untuk umat. Kiai, ini di akhir Kiai, kita ngobrol nih Kiai. Sebaiknya gimana nih Kiai ini di bulan Ramadan ini? Kita kan udah alhamdulillah nih Menteri Agama kemarin. Kita sih tetap ya bahwa bagaimanapun juga kita pingin bahwa puasa bareng-bareng, Idul Fitri kita bareng-bareng. Tapi ada juga yang modus ya, banyak juga yang modus ya. Kalau cari puasa mana yang fatwa belakangan dan dia ngikut mana fatwa Lebaran itu duluan. Nah, ini kan kemarin kita udah awal yang baik. Ya. Ya kita berharap Kompak. Ya kompak. Bagaimanapun juga kita berharap kalau saya dari dulu ya kita ingat Menteri Agama. Betul. Ya, Menteri Agama yang udah dipilih karena dia amir kita, Betul. pemimpin kita yang wajib ditaati, dan Menteri Agama juga kan memutuskannya kan pakai Majelis Ulama Indonesia juga. Betul. Melalui sidang isbat dengan organisasi kemasyarakatan di dalam Islam yang bersama-sama. Nah, Kiai harapannya apa nih Kiai Idul Fitri besok? Kalau kemarin awalnya udah bisa bersama, sudah kompak, gimana di akhir besok nih? Ya memang jujur aja. Ya. Ramadan kemarin kita bersama. Alhamdulillah. Tapi isu-isu sudah banyak, bahwasanya Lebaran nanti nggak bareng. Itu ya. Tapi kan tadi yang terpenting adalah bahwa di dalam menentukan masalah tanggal ya, bahwasanya itu mereka mengamalkan ilmunya masing-masing sajalah. Yang ru'yatul hilal monggo, yang mau pakai hisab ya sudah. Saya kira cuma itu saja kok. Kalau memang dua pendapat itu sama-sama bisa digunakan, selesai. Tapi jangan diperlukan gitu loh. Iya. Gitu loh. Tapi tadi dengar isu bener tuh isu Ya, kalau ada. di awalnya kompak, di akhirnya bisa nggak bareng-bareng katanya. Udah ada desas-desus dari para ahli palak mengatakan bahwasanya nanti untuk Idul Fitri katanya kan begitu ada perbedaan. Tapi kita berharap lah Kiai, umat ini semakin dewasa. Betul. Kita ada amirnya kok. Nah. Kita ada menteri kita. Maksud saya begitu. Jadi dalam hal masalah diniyah kita ada imamnya. Dan di dalam masalah perpolitikan kita jangan berpecah. Nah kadang-kadang ini dibawa kemana-mana nih ya. Nah iya, jadi dibesar-besarkan yang kita bilang nggak salah disalah-salahin. Nah itu yang masalah. Yang terjadi di kita seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan awal kebersamaan memulai puasa. Nah, jadi kebersamaan di semuanya. Alhamdulillah. Harapan kita. Ya. Dan pesan untuk sahabat channel ini. Sobat channel. Sohib Bang Tamrin. Sobat ya. Sobat channel Bang Tamrin ini saya berharap bagaimana kita punya tugas berat. Tugas berat kita ini adalah bagaimana anak-anak muda di daerah kita ini benar-benar kita bisa didik semaksimal mungkin karena dia adalah pelanjut perjuangan ini. Nah ini Kiai ini Kiai udah buka tema pemuda nih. Ada ungkapan sabanul yaum wa rijalul gad. Pemuda hari ini menjadi pemimpin akan datang. Nah ini kalau saya lihat kan pemuda ini
harus betul-betul bisa ditata ya, bisa dikelola ya. Nah ini kan dulu kita nih maaf ya, kayak kita masih kecil dulu kan cium tangan sama emak kita kan nggak ada yang Ditarik dijidat, yang di ubun-ubun. Nah ini sekarang nih, masya Allah, nih anak-anak muda kita cium tangan emaknya aja udah rupa-rupa, Kiai. Nah gimana bersikap ini, Kiai? Ya kembali lagi tadi pesan ini mah para anggota dewan ya bisa Aku udah Dewan Belaundo ya, Belaundo ya, bukan Belamari ya. Yang bagiannya. Para anggota dewan yang bagiannya ini bagaimana? Ini sesuatu yang salah jangan dibiarkan. Kan kita dari TK, ya kan? Pendidikan awal itu ada dari TK. Bagaimana mereka salaman aja kok udah salah didiamkan. Itu kan. Nah ini tugas siapa? Itu pendidikan dong. Yeah. Nah itu loh. Yeah. Jangan barang salah didiamkan. Ya sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Itu. Kita dulu diajarin ya, tabarukan namanya ya. Betul. Lalu cium tangan itu sunahnya harus ngecup. Iya begitu kan, dikecup kan ya. Ini harus kan kecup itu. Kalau dikecup kadang-kadang malah untung itu. juga, Kiai. Kalau kita kecup emak kita uang jajan nambah dia. Kagak sehari-harinya begitu loh cium tangan gitu. Kan dicium tangan apa namanya pundak punggungnya. Iya. Kemudian kan 2 kali kita cium bolak-balik gitu. Betul. Nah ini kali Kiai, ada yang begini ini nggak benar, ini kan adabnya luar biasa ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita takzim sama orang tua, termasuk juga sama guru tentunya. Betul. Nah, gimana Kiai? Ya kembali lagi tadi karena pengertian yang kurang, memberikan sebuah pengertian kepada anak itu tidak sepenuhnya. Akhirnya tidak tahu kenapa harus begitu. Kan begitu. Kalau dia tahu kan, nah kembali lagi kan, tetap pondasi agama yang harus dikedepankan. Kayak itu. Jadi sekali lagi, bagaimana sekolah-sekolah ini sudah memikirkan bagaimana masa-masa SMP, masa-masa SMA itu ada pendidikan khusus. Ya betul Kiai. Yang tidak hanya kejeniusan saja. Kiai, saya terakhir nanya nih Kiai, tapi mesti Kiai harus jelaskan secara rinci nih Kiai ini. Ini kan banyak orang tua sekarang lebih percaya kepada pesantren ya. Ya. Pesantren itu bukan bengkel, Betul. tempat betulin mobil rusak begitu kan. Emak, bapaknya, abahnya udah kagak bisa betulin anak, kirim pesantren. Itu dulu tuh ceritanya. Tapi sekarang nih kesadaran masyarakat luar biasa tinggi nih Kiai. Dimasukkan ke pesantren. Di samping anaknya jauh dari gazet, dekat dengan Quran, dekat dengan guru, mahabbah kepada habaib, ya, kepada guru-guru ulama-ulama kita. Nah ini gimana Kiai mensikapi yang di luar pesantren ini Kiai sekarang nih? Apakah 2 jam mata pelajaran agama itu kurang? Sebenarnya ada yang salah nggak sih? Ada yang perlu ditambah? Atau memang ada yang salah nggak di cara pengajaran atau kurikulumnya Kiai? Ya artinya sekarang begini ya. Harus ditinjau ulang. Kenapa saya katakan ditinjau ulang? Ya terbukti ya seperti bulan Ramadan seperti ini yang harusnya mereka mempunyai kesadaran penuh semata-mata hanya untuk ibadah dan sebagainya. Tapi kenyataan di luar kan bagaimana? Kita lihat. Nah, berarti kan ada yang salah. Dalam pendidikan ini ada yang salah. Kan harus dilihat. Ya, biar bagaimanapun kita nggak pernah bisa ya mengatakan bahwasannya pondasi utama itu agama nggak bisa dinafikan itu. Harus ke situ. Kenapa akidah? Kalau akidah yang tertanam itu dia nggak ada orang tuanya, dia bisa jagain dirinya. Tapi kalau cuma dengerin apa kata orangnya, ya kalau lagi ada bapaknya nggak ada. Satu. Nah, yang kedua tadi ya sebetulnya yang kita sering dengar di kelurahan ada 3 viral dan sebagainya itu udah bagus itu. Cuma tadi maaf ini kurang menyentuh para ustadz. Ustadz nggak dilibatkan ya. Harusnya 4 pilar ya. Harus. Betul. Setuju saya. Setuju. Maaf kayak Tamrin kalau bahasa saya begini. Lu dibilangin RT nggak bisa, dibilangin ustadz nggak bisa. Lalu menurut sama siapa? Iya. Lu menurut saya teka lu lah, sengak lu. Kalau dapat lu sengak lu lagu lu gitu. Jadi nggak ada salahnya 4 viral itu melibatkan ustadz, ulama ya. Ulama. Dan ulama juga jangan satu ya, ya. Karena kan ya kan ada MUI, ada DMI, macam-macam. Kan sebenarnya nggak rugi banget. Apa sih kenapa kira-kira 3 pilar itu cuma, apalagi ini apelnya jam berapa tuh Ki? Jam 10 malam, jam 10-11. Ini kira-kira waktu yang di apelnya juga udah nggak jelas gitu. Nah, harapannya adalah ulama diikutkan ya. Harapan. Ini
istilah kata ya ini pola pikir saya, karena biar bagaimanapun tadi Sayyidul Qaum khadimuhum. Kita ini semuanya menghotam kok, kita peladen. Andainya kita dilibatkan kan gak jengah-jengah. Jadi jangan ada bahasa begini malah kayak tamrin, Ustadz asal datang ke kelurahan urusan girik doang, itu jangan sampai. Iya. Makanya saya berharap bagaimana di kelurahan-kelurahan itu Ustadz ikut memiliki kelurahan. Dengan cara bagaimana kita tamrin? Dengan cara Ustadz suruh ngajar di kelurahan. Masya Allah. Kan bagus. Iya. Jadi dia datang bukan ngurusin KTP doang. Oh, iya. Itu kan pendekatan. Oke, ini ada yang menarik, Kiai. Di kelurahan itu kan yang sering apa ya, yang istimroria berkelanjutan taklimnya kan ibu-ibu aja nih. Nah, ini kan bisa juga nih remajanya tiap RW tiap RW ngutus 2 orang, laki 1, perempuan 1 untuk dibina. Nah, ini ya kenapa nggak bisa dilakukan, Kiai? Bukan nggak bisa, belum. Oh, belum ya. Belum ada yang usaha ke situ. Jadi kan merangkul kayak bagaimana RW itu banyak mengumpulkan. Seperti maaf saya kemarin MK Ulum. Aneh, Pak. Saya MK Ulum kemarin yang saya undang cuman RW sama LMK. Kenapa saya memberikan pengertian kepada beliau-beliau? Antum semua ini adalah pemimpin di kaum itu, punya kepedulian. Berangkatnya dari situ dulu lah. Lah kalau RT sama RW-nya nggak peduli, jadi apa? Masya Allah. Itu mimpi. Ya. Mohon maaf kalau ada para kiai yang tersinggung dengan bahasa saya dimasukkan dalam 4 pilar. Mohon maaf karena itu simpelnya saya berpikir begitu. Tapi gak apa-apa, Kiai. Itu kan masukan yang bagus. Kita harus biasa lah, jangan pendapat kita aja yang harus didengar. Kan kita juga, Masya Allah. Karena maksud saya begitu, kita ada orang dengar sama RT nggak mau dengar sama Ustadz. Ada orang dengar sama Ustadz nggak mau sama RT. Itu udah hak manusia. Jadi sinergi ya harus ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun negeri ini. Pemirsa sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masukan dari Kiai Haji Lukman Hakim Hamid. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Hamid Jakarta. Ini yang paling bagus adalah usul dari beliau ketika 3 pilar bisa disertakan ulamanya, kiainya untuk bisa bersama-sama bersinergi. Tentu semua adalah peduli dengan lingkungannya. Tentu semua adalah orang yang kepingin. Bahkan orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, kata Rasulullah SAW, "Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minni." Siapa orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, urusan orang Islam, urusan kemasyarakatan, dan sekarang kita lebih luas lagi namanya kemasyarakatan orang lain, bukan hanya orang Islam saja, karena di negeri ini, di negara ini semuanya adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu kayak ya. Kita bersama-sama, kita semua hidup dengan nafas Indonesia, berdiri dengan pijakan bumi Indonesia, negaranya negara Indonesia, dan mari sama-sama kita maju, kita bersatu untuk Indonesia. Jakarta untuk Indonesia. Demikian bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Lukman Hakim Hamid. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih. Ini guru saya, ini senior saya, guru saya. Saya kagak tahu, tapi saya kagak diaku jadi murid. Tapi ya, alhamdulillah ala kulli hal, kita doakan beliau fi kulli haya, fi kulli hal, wa fi kulli makan, sehat walafiat, berkah selalu. Demikian kupas-kupas wa manggis, puas gak puas, waktunya habis. Ipin Upin pergi sekolah, maafin kalau tamrin ada salah. Pak Topik makan keripik, Pak Karsum makan kue putu. Wallahu muwafiq lakum wa bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.